Shalom, selamat sore Ibu dosen dan teman-teman semua. Saya atas nama Belantika Florencia Rondono dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 3C dengan NIM 2001080088. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama, metode latihan. Metode latihan adalah suatu teknik yang dapat diartikan sebagai suatu cara mengajar di mana peserta didik melaksanakan kegiatan latihan. Peserta didik memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. Metode yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan dua arah dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dari pendidik kepada peserta didik atau dari peserta didik kepada pendidik secara langsung. Metode yang ketiga, metode karya wisata. Metode karya wisata ialah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Metode yang keempat yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan suatu benda tertentu yang tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh seorang guru. Metode yang kelima yaitu metode sosiodrama. Metode sosiodrama adalah metode mengajar yang mendramatisasikan suatu situasi sosial yang mengandung suatu problem agar peserta didik dapat memecahkan suatu masalah yang muncul dari suatu situasi sosial. Yang keenam, metode bermain peran. Bermain peran merupakan model pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa menemukan makna diri atau jati diri di dunia sosial dan memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Dengan pelaksanaan metode tersebut, tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang ketujuh, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Oleh karena itu, diskusi bukanlah debat yang mengadu argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Metode yang kedelapan yaitu metode pemberian tugas dan resitasi. Metode resitasi atau pemberian tugas adalah suatu penyajian bahan pembelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar dan memberikan laporan sebagai hasil dari tugas yang dikerjakannya. Yang kesembilan, metode eksperimen. Metode eksperimen atau metode percobaan adalah pemberian kesempatan kepada anak didik perorangan atau kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Metode percobaan adalah suatu metode mengajar yang dilakukan lebih dari satu kali, misalnya di laboratorium. Yang ke-10, metode proyek. Metode proyek merupakan strategi pengajaran yang melibatkan anak dalam belajar memecahkan masalah dengan melakukan kerjasama dengan anak-anak lain. Masing-masing melakukan bagian pekerjaannya secara individual atau dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan yang menjadi milik bersama. Demikian penjelasan tugas yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.